Baik, izinkan buat saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Prayando, saya di Fakultas Teknika dan prodi saya biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang momentum serta pengaruh impuls dan perubahan. Baik, langsung saja kita menuju ke materinya. Nah, yang pertama ada pengertian momentum. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan jarak suatu benda. Momentum merupakan besaran vektor. Secara matematis, rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini bisa kita lihat rumusnya, yaitu P sama dengan massa dikali kecepatan, di mana P itu sebagai momentum dan M sebagai massa benda dan P sebagai kecepatan benda. Sedangkan impuls adalah hasil kali gaya impuls rata-rata dan selang waktu singkat. Selama gaya impulsif bekerja, impuls merupakan besaran vektor dan arahnya searah dengan arah gaya impuls. Secara matematis, impuls dirumuskan sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat rumusnya di bawah ini. Impuls sama dengan F dikali waktu sama dengan F dalam kurung T2 dikurang T1, yang berarti T ini sebagai waktu. Jika gaya impulsif F termasuk yang berubah terhadap waktu atau T, maka kita dapat gambarkan grafik Ft-nya. Nah, ini ada gambarnya, bisa kita lihat. Impuls itu sama dengan luas raster grafik Ft. Kita lihat rumusnya di sini ada F dan ada T. Nah, pada grafik Ft ini, besar impulsnya itu sama dengan luas raster di bawah grafik Ft sendiri. Dan untuk selanjutnya, nah, momentum dan impuls mempunyai suatu hubungan yang dikenal dengan nama teorema impuls momentum. Bunyi teorema adalah impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu benda antara momentum akhir dan momentum awalnya. Secara matematis, teorema impuls momentum adalah sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat impuls sama dengan P sama dengan P akhir dan P awal, dan F kali waktu sama dengan MP akhir dan MP awal. Tadi dikatakan bahwa momentum akhir dengan momentum awalnya berbeda. Jelas itu berbeda dari P akhir dan P awal. Dan untuk yang selanjutnya ada hubungan impuls dan perubahan momentum. Nah, sini ada hubungannya yang akan saya bacakan. Hubungan antara impuls dan momentum adalah impuls yang dihasilkan oleh suatu peristiwa akan sama dengan perubahan dari momentumnya. Nah, kita lihat impuls sama dengan P, dan impuls sama dengan P kuadrat 1 kurang P, dan impuls sama dengan MP kuadrat 1 dikurang MP, dan impuls sama dengan M dalam kurung P kuadrat 1 dikurang P. Nah, jika dalam suatu peristiwa terjadi perubahan pada suatu benda, maka akan terjadi pula perubahan momentumnya. Perubahan momentum itu akan sama dengan impuls yang bekerja. Ingat, momentum merupakan besaran vektor. Arah pergerakan akan mempengaruhi besar impulsnya. Nah, di sini dikatakan bahwa momentum itu merupakan besaran vektor. Baik, selanjutnya, nah di sini ada contoh. Sebuah benda bermassa 10 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Setelah bergerak selama 2 sekon, kecepatannya berubah menjadi 15 meter per sekon. Berapakah impuls yang kerja pada benda? Nah, bisa kita lihat di bawah ini caranya diketahui masanya sebagai 10 kg dan kecepatannya 10 meter per sekon, dan Pi kuadrat satunya sama dengan 15. Yang ditanya berapakah impulsnya? Nah, sini ada penyelesaiannya. Impuls sama dengan Pi. Dan impuls sama dengan M dalam kurung Pi kuadrat 1 dikurang Pi. Nah, di sini kita tinggal kurangin saja. Karena tadi beratnya
10 kg dan kecepatannya 10 meter per second. Di sini impulsnya sama dengan 10 dalam kurung 15 dikurang 10. Jadi impulsnya sama dengan 10 dikali 5. Impulsnya tetap 10 dan 15-nya ini dikurang dengan 10 jadi hasilnya 5, dan kita kalikan 10 kali 5 jadi hasilnya 50. Baik, selanjutnya yang ketiga ada pembahasan materi impuls dan momentum. Nah, impuls merupakan hasil kali gaya dengan perubahan atau selang waktu, sedangkan momentum merupakan hasil kali massa dengan kecepatan. Nah, di sini berbeda, rumusnya itu berbeda. Impuls merupakan hasil kali gaya dengan perubahan atau selang waktu. Untuk momentum itu rumusnya itu massa dengan kalikan kecepatan. Jelas berbeda. Bisa kita lihat rumus impuls ini impuls. Nah, ini rumusnya impuls sama dengan F dikali waktu. Kalau momentum itu massa dikalikan kecepatan. Nah, bisa kita lihat impuls sama dengan I itu sama dengan impuls atau ns, dan F sama dengan gaya yang bekerja atau Newton, dan waktu sama dengan perubahan atau selang waktu dalam kurung sekon. Nah, untuk momentum rumusnya bisa kita lihat P sama dengan massa dikalikan kecepatan, dan P sama dengan momentum kilogram meter per second. Dan M itu sebagai massa atau kilogram, dan P sama dengan kecepatan atau meter per second. Nah, hukum kekalan momentum menyatakan bahwa momentum dari dua buah peristiwa akan sama. Ingat ya, tadi rumus keduanya itu berbeda. Untuk impuls sendiri, rumusnya gaya dikali waktu. Dan untuk momentum, rumusnya massa dikalikan kecepatan. Dan yang selanjutnya nomor 4. 4 ini menjelaskan massa benda dan kecepatan. Nah, di sini saya akan membacakan. Yang pertama ada M1 sama dengan massa benda pada peristiwa 1. Dan untuk M yang kedua sama dengan massa benda 2 pada peristiwa 1. Dan untuk P1 sama dengan kecepatan benda 1 pada peristiwa 1. Dan untuk P2 sama dengan kecepatan benda 2 pada peristiwa 1. Dan untuk M kuadrat 1 sama dengan massa benda 1 pada peristiwa 2. Dan untuk M2 sama dengan massa benda 2 pada peristiwa 2. Dan untuk P1 sama dengan kecepatan benda 1 pada peristiwa 2. Dan untuk P2 sama dengan kecepatan benda pada peristiwa 2. Bisa dilihat di sini ada massa benda 1 pada peristiwa yang pertama. Jelas semua ini berhubungan dengan massa benda dan kecepatannya. Di sini beda-beda, peristiwanya beda-beda. Yang kelima ada koefisien. Nah, koefisien kelentingan menunjukkan tingkat kelentingan dari suatu peristiwa untuk peristiwa. Bola jatuh. Koefisien kelentingan dapat dicari dengan menggunakan rumus. Nah, bisa kita rumusnya, ya kita lihat rumusnya di bawah ini. Yang berarti dengan H sama dengan ketinggian setelah pantulan pertama, dan H sama dengan ketinggian mula-mula. Ini yang tadi ini yang tadi H kuadrat 1 itu sama dengan ketinggian setelah pantulan pertama, dan untuk H itu sama dengan ketinggian mula-mula. Nah, ini pengertian koefisien. Rumusnya ini E sama dengan ketinggian setelah pantulan pertama. Di sini dikatakan H1 tadi, ketinggian setelah pantulan pertama per H, yaitu ketinggian mula-mula. Baik, itu saja yang saya bisa jelaskan tentang momentum serta pengaruh impuls dan perubahan momentum. Maaf jika saya banyak kekurangan,
dalam penjelasan saya mohon maaf, dan jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Bisa diperjelaskan lagi, nanti saya akan menjelaskan lagi. Terima kasih.